Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Belajar alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini nggak hadir? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Yoga udah masuk? Kemarin sakit apa? Tapi sekarang udah sehat ya. Sebagai awalan, Ibu akan mereview terlebih dahulu materi minggu lalu yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Iya benar, klasifikasi makhluk hidup. Berarti masih pada ingat ya? Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca Al-Quran dulu. Kemarin sampai surat apa? Sekarang surat Ar-Rahman. Baik, kita baca surat Ar-Rahman dulu. Kebetulan sekali tadi kita membaca surat Ar-Rahman, di mana ada satu ayat yang berbunyi wabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, yang artinya maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan. Nah, hari ini kita berkumpul di sini, bisa belajar, bisa di kelas bertemu teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Sedangkan banyak di luar sana yang mungkin ingin ada di kondisi kita sehat seperti ini, namun mereka terbaring sakit. Nah, berbicara tentang penyakit, biasanya kan penyakit itu disebabkan oleh virus atau bakteri. Ada yang bisa menyebutkan penyakit apa yang disebabkan oleh virus? Tunjuk tangan. Ya, silakan Angga. Benar ya? Ya, silakan Sinta. Iya benar. Jadi contoh penyakit-penyakit yang tadi teman-teman sebutkan seperti flu burung, cacar air, COVID-19. Nah benar ya, contoh penyakit yang tadi teman-teman sudah sebutkan itu merupakan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Tetapi virus ini bukan hanya menyerang manusia saja, tetapi pada tumbuhan juga. Kalian bisa lihat slide PPT yang Ibu tampilkan ya. Nah, di sini ada contoh tumbuhan yang terserang penyakit oleh virus, yang terinfeksi virus ya. Nah, di sini tuh contoh tumbuhannya itu tembakau. Nah, Ibu membawa contoh daun. Di sini kalian anggaplah ini daun tembakau. Nah, kalian bisa perhatikan di sini itu di pinggirnya ya ada bercak-bercak kuning. Nah, bercak-bercak kuning itu daun yang terinfeksi oleh virus. Nah, seperti ini. Nah, sampai sini kalian pasti bisa menebak ya, hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Ya, benar sekali, kita akan membahas materi tentang virus. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai virus, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, yang pertama itu Ibu harapkan setelah mempelajari materi hari ini, kalian bisa menggambarkan struktur virus. Selanjutnya itu menjelaskan ciri-ciri virus, menganalisis video yang nanti Ibu akan berikan, lalu menjelaskan dampak virus, lalu menjelaskan kasus-kasus dampak negatif dari virus. Kemudian nanti Ibu akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok untuk berdiskusi mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya. Nah, kemudian nanti kita akan ada ulangan harian juga hari ini tentang virus. Jadi Ibu harap kalian hari ini mengikuti pembelajaran dengan serius ya, agar hasil ulangannya juga bagus. Nah, sebagai awalan dan untuk mengeksplor pengetahuan kalian lebih jauh mengenai virus, Ibu akan menampilkan video
video tentang virus, nanti kalian silakan siapkan buku catatan. Kalian catat informasi yang kalian dapat dari video tersebut, dan nanti ibu akan minta beberapa orang untuk menyimpulkan informasi apa yang sudah kalian dapat dan menjawab beberapa pertanyaan dari ibu. Bisa ya? Baik, silakan. That are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far, the Banyak sekali coronavirus... ya informasi yang sudah kalian catat mengenai video tadi. Sebelum ibu meminta beberapa perwakilan dari kalian untuk menyampaikan informasi apa yang kalian dapat, ibu ingin bertanya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang ibu berikan akan ibu beri tambahan poin plus. Pertanyaan pertama itu, mengapa virus dapat menginfeksi manusia? Nah, pertanyaan kedua ini, bagaimana virus dapat dengan mudah tertular? Di sini siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu tadi? Ayo, tunjuk tangan. Ya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Kevin. Jawab. Jadi, virus itu menginfeksi manusia dengan cara menyebar melalui tetesan air liur yang keluar dari mulut orang akibat batuk atau bersin, yang kemudian masuk ke tubuh orang yang berada di dekatnya melalui mulut, hidung, dan mata. Virus kemudian masuk ke jalur pernapasan dan membran mukus di bagian belakang tenggorokan, menempel pada sebuah reseptor di dalam sel dan mulai berkembang di sana. Bu. Lalu siapa yang ingin menyimpulkan informasi apa yang kalian dapat setelah melihat video tadi? Ayo, acungkan tangan. Ya, silakan. Coba menjawab, Bu. Ya, silakan Kevin. Dari video yang saya tadi lihat, kesimpulan saya, virus itu dapat menular dengan cepat karena bisa menyebar lewat udara, sentuhan kulit, seperti berjabat tangan. Virus juga dapat menular secara tidak langsung lewat benda di sekitar kita seperti HP, pegangan pintu, dan lain-lain. Beri contoh ya. Contohnya itu virus corona. Nah, virus corona ini merupakan virus yang menginfeksi bagian pernapasan. Sebenarnya banyak sekali ya virus-virus yang menyerang pernapasan itu, seperti flu biasa yang kita sering alami ya. Namun beda halnya dengan virus corona yang menginfeksi bagian pernapasan kita itu berat. Ini ibu ingin menjelaskan sedikit tentang bentuk-bentuk virus. Nah, bentuk-bentuk virus itu ada bentuk banyak ya, lumayan banyak ya. Ada bentuk batang, ada bentuk bulat, ada seperti huruf T. Nah, jadi yang akan kita contohkan itu virus bentuk T. Struktur virus bentuk T itu terdiri dari kepala ini bagian ini ya, lalu batang dan ekor. Nah, di bagian kepala ini terdapat kapsid. Kapsid ini terbentuk oleh protein. Lalu di dalamnya ini terdapat DNA atau RNA. Jadi si virus ini hanya bisa terdapat satu aja, DNA atau RNA, tidak bisa dua-duanya ya. Lalu di sini ada leher. Nah, yang ini yang tengah-tengah itu selubung ekor. Nah, yang bawah ini serabut ekor. Dan yang paling bawah ini bagian dasar. Pasti kalian bertanya-tanya ya, bagaimana sih Bu virus itu dapat hidup, dapat berkembang biak dengan cepat? Kok bisa sih virus itu menyerang manusia yang tadi tumbuhan? Bagaimana?
Nah, jadi virus ini merupakan parasit intraseluler. Jadi virus ini hanya menempel pada inangnya yang masih hidup. Jadi dia itu seperti parasit ya. Jadi dia menempel pada sel yang masih hidup. Nah, biasanya si virus ini menempel lalu menggerogoti sel itu sampai sel itu mati, lalu dia akan pindah ke sel berikutnya. Lalu kalian pasti bertanya juga ya kan, Bu, bagaimana sih perkembangbiakan virus? Nah, perkembangan biakan virus ini terdapat menjadi dua tahap ya, atau dua daur. Yang pertama daur litik dan daur lysogenik. Seperti yang Ibu sudah sampaikan di awal bahwa kita akan membentuk 5 kelompok. Nah, untuk membentuk 5 kelompoknya itu silahkan kalian maju ke depan untuk mengambil pulpen ini yang bawahnya sudah Ibu tandai warna. Ya, jadi setelah kalian mengambil, kalian silahkan berkumpul dengan kelompok yang warnanya sama yang sudah kalian dapat ya. Silahkan diambil ke depan. Bila sudah berkumpul dengan teman kelompoknya, Ibu akan segera bagikan lembar diskusinya. Nah, untuk menjawab lembar diskusi ini, kalian dibebaskan untuk mencari informasi lewat apapun, seperti internet, atau kalian mau mencari di buku paket atau di perpus, itu boleh. Yang penting 20 menit itu harus sudah selesai. Oke? Silakan perwakilan kelompok diambil ke depan. Nomor 2 kurang tepat ya, diperbaiki lagi. Iya, Bu. Yang 3, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang karakteristik virus. Karakteristik virus bisa bersifat seperti benda hidup dan benda mati. Benda hidup contohnya bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. Benda mati bisa dikristalkan. Memiliki satu asam nukleat DNA dan RNA saja. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tentang struktur virus dan cara virus bereproduksi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan struktur virus. Di sini ada virus T. Teman-teman bisa lihat. Ini ada virus T. Di bagian sini ada kapsida protein. Bagian kepala ya, ada kapsida protein dan DNA atau RNA. Di kepala ini dia memiliki DNA atau RNA, jadi nggak bisa dua sekaligus, memilih salah satu di antara ini. Nah, di bagian sini ada leher, di bagian tengah ada selubung ekor, di bawah ada selaput ekor, dan di bawah ada dasar. Nah, untuk yang selanjutnya, cara virus bereproduksi. Di sini ada daur litik dan daur lisogenetik. Sebenarnya keduanya hampir sama, namun ada dua hal yang membedakan antara daur litik dan daur lisogenik. Di daur lisogenik ada tahap penggabungan dan tahap replikasi. Itu aja sih yang membedakan. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah ya, kalian sudah mempresentasikan diskusi hari ini dengan sangat bagus. Ibu sangat bangga, beri tepuk tangan untuk kita semua. Rasa sudah cukup ya materi kita pada hari ini. Kalau kelompok kalian tadi presentasinya sudah membahas lebih mendalam mengenai virus. Ada pertanyaan? Bila tidak ada pertanyaan, seperti yang tadi sudah Ibu bilang di awal, kita akan mengadakan ulangan harian hari ini. Kalian udah siap? Baik, kalau sudah siap, Ibu akan memberikan soalnya. Ibu kasih waktu 20 menit ya, soalnya nggak terlalu banyak kok. Anak-anak, kita mulai ya ulangannya. Ketua kelas silakan ambil soalnya lalu bagikan.
habis ya, silakan soalnya dikumpulkan. Baik, alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan tugas ulangan harian ini dengan tepat waktu. Semoga hasilnya memuaskan dan bagus ya. Hasilnya nanti akan Ibu berikan di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin ngasih tugas lagi nih. Gak apa-apa kan? Tugasnya gak susah kok. Jadi Ibu ingin kalian membuat seperti ini. Nah, Ibu di sini memberikan contohnya itu COVID-19 ya, atau COVID-19. Jadi kalian nanti memilih satu virus, tapi sekelas tidak boleh sama ya. Jadi kalian bisa mendaftarkan virus yang kalian inginkan ke ketua kelas agar ketua kelasnya yang mendata. Nah, setelah kalian memilih virus apa yang kalian inginkan, kalian cari informasi tentang virus yang sudah kalian pilih tersebut ya, seperti cara pencegahannya, apakah virus itu berbahaya, terus cara penularannya gimana, pokoknya selengkap-lengkapnya lah. Nah, setelah kalian membuat seperti ini, Ibu mau kalian menginformasikan virus ini kepada orang sekitar kalian, seperti keluarga kalian atau teman kalian, atau kalian boleh nih ke kelas sebelah IPS, kalian jelaskan boleh ya. Nah, nanti setelah kalian jelaskan tentang yang kalian buat ini, informasi ini, kalian mintalah tanda tangan mereka di belakang sini sebagai bukti kalau kalian benar-benar menjelaskan tugas ini ya ke temannya. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang bertanya, Ibu rasa cukup materi kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita? Ya, silakan. Kesimpulan yang saya dapat, virus merupakan parasit sejati yang tidak bisa hidup tanpa menempel pada inangnya. Virus hanya bisa berkembang biak bila menempel dengan makhluk hidup lain. Ukuran virus jauh lebih kecil dari bakteri. Biasanya virus akan menempel di suatu sel dan mengambil alih sel tersebut untuk mengembangkan virus-virus lain sampai akhirnya sel tersebut mati. Bentuk virus terbagi menjadi 5. Yang pertama berbentuk batang, yang kedua berbentuk bulat, yang ketiga berbentuk filamen, yang keempat berbentuk polihedral, yang kelima berbentuk seperti huruf T. Struktur virus terdiri dari 1 kepala, 2 kapsid, 3 asam nukleat, 4 leher, 5 ekor. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian tetap harus selalu menjaga kesehatan ya. Selalu pakai masker bila keluar rumah dan rajin-rajin cuci tangan ya saat keluar rumah. Dan harus lebih ditingkatkan lagi belajarnya. Kali ini kan baru kelas 10, walaupun baru awalan, tapi harus semangat terus belajarnya ya. Jangan lupa dibaca-baca lagi materi pada hari ini, karena Ibu akan bertanya lagi ya di pertemuan minggu depan tentang materi hari ini. Jadi tetap dibaca materinya, jangan lupain. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.